Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita anugerah berupa taufik serta inayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang penuh barakah ini insyaallah dalam rangka mengkaji fikih, dalam rangka mengkaji ilmunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita tambahan taufik dan hidayahnya serta inayahnya sehingga kita dapat gampang melangkahkan kaki kita menghadiri majelis-majelis ta'lim, menghadiri kumpulan-kumpulan yang di dalamnya dilakukan amal-amal soleh, dilakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita di sini akan mengkaji ilmunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk belajar ilmu syariat. Sehingga kalau kita belajar ilmu syariat, otomatis oleh Allah Subhanahu wa taala kita digampangkan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jangan amin toh, tapi laksanakan. Paham? Kalau ente berjalan di relnya ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggampangkan kita masuk surga. Dalam hadis dikatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti karir berjalan di atas relnya ilmu, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menggampangkan jalan ke surga. Gampang. Paham? Gimana maksudnya ini, Beb? Ente lihat. Ente belajar ilmu agama, belajar tata cara sholat, belajar tata cara puasa, belajar tata cara zakat, belajar tata cara istinja, cebok dan lain sebagainya, belajar tata cara wudu, belajar tata cara mandi besar dan lain sebagainya. Paham? Ketika ente belajar seperti itu, kan kita notabene-nya manusia dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Nah, kita ketika belajar ilmu, otomatis kita sudah mengetahui ilmunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin gampang kita untuk masuk surga. Ketika kita melakukan ibadah kita kalau kita dasari dengan ilmu, otomatis ibadah kita ini akan diterima, akan menjadi sah dan akan menjadi benar sehingga dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan untuk diterimanya ini makin besar. Paham? Kita dituntut oleh Allah Ta'ala sholat. Kalau sholat kita didasari ilmu, sholat kita insya Allah akan benar, akan sah di mata syariat. Paham ya? Berarti kemungkinan untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala makin besar. Nah, itu sebabnya kita masuk surga. Paham? Kalau kita ibadah tanpa didasari ilmu, otomatis ibadahnya kita ini berantakan. Tidak sesuai syariat, tidak sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Otomatis kita akan jauh daripada surga. Lebih jauh, ya kan? Tinggal kita nanti ketika sudah ibadah kita dasari dengan ilmu, maka yang perlu kita tekankan lagi, yang perlu kita perhatikan lagi, yang perlu kita tingkatkan lagi adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan ibadah, kita tingkatkan ikhlas kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah taala ibadahnya kita. Ketika ibadah kita sudah didasari oleh ilmu, kemudian kita tingkatkan ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beribadah, otomatis ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Tapi kalau kita sudah punya dasar ilmu, paham ya? Kesempatan kita untuk diterima lebih besar. Tinggal kita ikhlas saja. Tapi kalau orang bodoh, tidak mengetahui ilmunya, tidak mengetahui tata caranya, otomatis kesempatan dia diterima makin dikit. Makin jauh kan? Makin jauh. Makanya kita perlu untuk belajar seperti ini supaya ibadah kita ini baik dan benar. Supaya ibadah kita ini
benar di kacamata syariat sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Paham? Kalau seperti itu, karena ibadah itu kalau pengen diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala harus ada dua syarat. Ibadah kalau pengen diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala harus punya dua syarat. Yang pertama al-ittiba. Apa ittiba? Mengikuti Nabi SAW. Gimana Nabi sholat? Gimana Nabi puasa? Gimana Nabi haji? Dan lain sebagainya. Nah ini yang kita pelajari. Caranya Nabi SAW haji gimana? Caranya Nabi SAW puasa gimana? Caranya Nabi SAW sholat gimana? Caranya Nabi SAW mandi besar, wudhu dan lain sebagainya gimana? Ya ini yang kita pelajari. Berarti artinya apa? Kita sudah satu langkah. Walaupun kita tidak mengetahui secara keseluruhan, tapi kita sudah melangkahkan kaki kita di anak tangga yang pertama, supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ittiba yang pertama. Yang kedua adalah al-ikhlas. Ikhlas ibadah karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena orang lain. Tidak. Paham? Inti sholat karena disuruh orang tua, keliru. Inti sholat karena takut dimarahi orang tua, keliru. Inti sholat karena supaya nggak malu sama teman-temannya, keliru. Paham ya? Ikhlas karena Allah Ta'ala. Ada orang, tidak ada orang, sama sholatnya. Tetap sholat dan sholatnya sama. Paham? Diejek orang, tidak diejek orang, dipuji orang, tidak dipuji orang, tetap sama sholatnya. Itu namanya ikhlas. Paham ya? Ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan ada pandangan untuk orang lain sama sekali. Jangan memandang orang lain ketika beribadah. Itu namanya riya. Kita sholat, karena kita lagi dilihat sama orang ini, akhirnya kita sholat. Kalau tidak sholat, ketika dilihati kita akan malu. Nah itu keliru. Sholatlah karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Paham? Itu dua syarat supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Yang pertama al-ittiba, mengikuti Nabi SAW. Yang kedua apa? Al-ikhlas. Paham ya? Nah, dengan belajar ini berarti kita sudah menaiki atau sudah mencoba menaiki anak tangga pertama supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Paham? Apalagi kitab ini. Kitab ini sudah depannya ada tauhid, awal-awal ada tauhid. Yang kedua, di tengah-tengahnya ada fikih, di ketiga nanti ada tasawuf. Sudah lengkap sekali. Sangat lengkap sekali. Sudah tauhidnya matang, fikihnya matang, tasawufnya matang, insyaallah. Tinggal ikhlas saja diterima nanti sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, kalau orang tidak bisa, tidak tahu ilmunya gimana? Mau sholat ya apa caranya? Nanti takutnya ketika sholat dia melakukan sesuatu yang bisa membatalkan sholat. Akhirnya sholatnya tidak diterima. Akhirnya sholatnya tidak sah di kacamata syariat. Tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Paham? Ketika puasa melakukan sesuatu perkara yang dia tidak tahu kalau perkara tersebut dapat membatalkan ibadah puasa tersebut. Nah, gimana bisa dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Tidak bisa. Paham ya? Makanya kudu belajar. Orang itu kudu tahu dulu. Paham ya? Harus tahu dulu. Kemudian dia melangkahkan kakinya. Paham? Ini seperti ini misal lewat hutan misal. Ini sepeda motoran mau lewat hutan. Kalau ini tidak tahu medannya gimana? Paham? Tersesat mungkin inti, atau mungkin inti terjerumus ke jurang, naudzubillah dan lain sebagainya. Paham? Tapi kalau inti tahu medannya kan enak. Inti mau melangkah ini gampang. Begitu juga ibadah. Kalau ibadah kita tahu jalannya, kita tahu caranya, kita tahu tuntunannya Nabi SAW gimana di dalam ibadah tersebut, maka kita akan gampang. Gampang, semua gampang. Makanya perlu untuk belajar. Kita melanjutkan pelajaran selanjutnya. Masih tentang puasa ya. Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Wa min tamamis shaumi kaful jawarihi amma yakrahuhu Allah ta'ala min al-a'dha'is sab'ah allati al-ati dzikruha. Fa fil hadithi khamsun yufattirna as-sha'im al-kadhibu wal ghibatu. Di antara kesunahan puasa, di antara hal-hal yang menyempurnakan puasa, yaitu apa? Kaful jawarihi amma yakrahuhullahu ta'ala, yaitu menjaga 7 anggota tubuh daripada melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya?
menjaga 7 anggota tubuh daripada hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini termasuk daripada kesempurnaan puasa atau sunnah-sunnah yang ada di dalam puasa. Sunnah-sunnah ketika kita berpuasa. Jaga anggota tubuh ini daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pas puasa. Pas puasa. Apa saja? Fa fil hadithi khamsun yufattirna shaim. Al-kadhibu. Pertama, bohong. Jangan lakukan bohong. Karena di dalam hadis ini diterangkan apa? Diterangkan 5 perkara yang bisa membatalkan pahalanya puasa. Tidak membatalkan puasa, betul tidak membatalkan puasa. Karena yang membatalkan puasa makan, minum, jima, istisqa, kemudian apa lagi? Mengeluarkan mani dengan sengaja, mengeluarkan muntah dengan sengaja. Itu kan yang apa? Yang membatalkan puasanya. Zatnya puasa bisa batal nanti kalau ente melakukan itu semua. Tapi sekarang 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. 5 perkara yang membatalkan pahalanya puasa. Puasa ente tetap sah, tapi nggak dapat pahala, nggak dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana pahala puasa ini dikatakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi, kullu amali ibni Adam lah. Semua amal soleh yang dilakukan oleh ibnu Adam lahu, maka untuk dia pahalanya. Illa som, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah Ta'ala. Puasa tersebut punyaku, untukku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana ajzi bih, dan aku sendiri yang akan apa? Mengganjar dia atas puasanya. Kalau sudah Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengganjar hamba yang berpuasa, maka pahalanya tidak terhitung. Pahalanya tidak pakai hitungan, jor-joran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat besar pahalanya puasa, karena puasa ini khususiyah, puasa ini hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penghambaan, persembahan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Ta'ala sendiri yang apa? Yang membalas daripada amal tersebut. Paham? Sangat besar pahala puasa. Nah, kalau kita melakukan 5 perkara ini, otomatis pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut akan hilang. Percuma kita puasa. Tinggal apa? Lapar, dahaga, capek, dan lain sebagainya. Dapat pahala dari Allah Ta'ala? Tidak dapat. Tidak dapat. Percuma nggak kita puasa? Percuma. Tapi jangan bilang, ya sudah Beb, kalau percuma mendingan ada puasa. Nah, ini lebih-lebih azabnya nanti. Azabnya lebih. Lah gimana caranya supaya dapat pahala puasa? Ya ente puasa plus melakukan penyempurnanya puasa. Puasa, tahan dahaga, tahan lapar dan lain sebagainya, plus ente menahan daripada 5 perkara ini tadi. Jangan ente lakukan 5 perkara ini tadi. Karena 5 perkara tersebut bisa membatalkan pahala puasa. Apa? Al-kadzib, bohong. Bohong. Paham? Bohong sama siapapun. Hatta bohong sama anak kecil bisa kena bohong. Paham ya? Bisa dikenai dosa bohong. Dan bohong tersebut bisa menghilangkan pahala puasa. Paham ya? Bisa menghilangkan pahala puasa. Ada orang ngetok rumah, cari bapak ente. Paham? Ente bilang bapaknya di pasar, padahal bapaknya di kamar. Paham? Bohong enggak? Bohong. Dicoret pahala puasanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bohong. Bahaya ini bohong. Wal ghibah, menggunjing, ngerasani orang. Nah, ini mungkin bohong kita kalau enggak ketemu orang, atau mungkin kalau kita enggak mungkin bohong ini agak sedikit. Ghibah ini yang paling banyak. Ngerasani orang. Ente ketemu zahir, ngerasani tetangganya. Ente ketemu temen ente, ngerasani orang yang barusan lewat. Paham ya? Walaupun dengan mata. Maksudnya dengan isyarat mata. Ada orang datang, anak ngomong sama si Pul. Paham? Nah, itu dianggap ngerasani. Kalau kadzib itu bohong. Bohong ini berbicara tidak sesuai fakta. Kalau ghibah ini membicarakan saudara muslim ente dengan apa yang tidak ada di dalam dirinya. Paham? Membicarakan saudara muslim ente dengan perkara yang tidak ada di dalam dirinya. Itu ghibah. Paham ya? Ghibah. Yang mungkin kalau dia mendengar dia tidak suka perkara tersebut. Paham ya? Membicarakan saudara muslim ente dengan pembicaraan yang mungkin kalau dia dengar tidak suka. Itu namanya ghibah, ngerasani. Misal ada temen ente botak. Ente ngerasani sama si Pul, botak lu Pul.
Paham? Kalau dia dengar, kalau kita bilang ente botak, suka enggak dia? Enggak suka. Nah, itu berarti riba. Itu berarti riba. Tapi kalau dia dengar kemudian dia suka, bukan riba namanya. Misal dia pinter loh, Masya Allah anak itu ahli ibadah. Paham? Kalau dia ente omongi, ente tadi anak omongi ente ahli ibadah, ente Masya Allah orangnya. Gimana? Suka enggak? Suka dia. Oh berarti bukan riba. Jadi membicarakan teman muslimnya dengan perkara yang kalau dia dengar dia tidak suka. Dia tidak akan suka. Itu namanya riba. Nah, ini bahaya riba ini. Wan namimah. Apa namimah? Adu domba. Paham ya? Adu domba. Yaitu memindahkan omongan orang lain yang tidak sesuai faktanya. Paham? Misalnya siapa Mahfud ngomong A, ana nyampaikan ke Sipul ngomong B yang menyakiti hatinya Sipul sehingga Sipul bisa marah sama dia. Paham? Nah, itu namanya namimah. Wal yamin al-kadzibah, sumpah bohong. Nah, ini biasanya yang kerja ini. Sumpah bohong. Sumpah Pak saya dapatnya ini 100, Pak. Padahal dapatnya 50. Paham? Sumpah dia. Sumpah bohong. Di pasar-pasar itu kan banyak biasanya. Paham ya? Di pasar-pasar itu banyak. Itu biasanya itu bisa membatalkan pahalanya puasa. Betul puasanya tidak batal. Puasanya itu tidak batal. Artinya ente tidak dimintai untuk mengqadha puasa tersebut. Tapi tidak diberi pahala sama Allah Subhanahu wa taala. Tinggal ente dahaga, lapar, capek, sudah selesai. Itu yang ente dapatkan dari puasa ente. Wan nadhar bi syahwah. Nah, ini juga ini parah ini. An nadhar bi syahwah. Jadi jalan ke embong, paham? Apalagi yang kerjanya di luar. Paham? Ngelihat harim seret. Paham? Ini Beb kalau tidak dilihat mubadzir ini, Beb. Kalau tidak dilihat mubadzir. Paham? Nadhar bi syahwah, melihat dengan syahwat. Paham? Sama aja. Batal pahalanya puasa tersebut. Paham ya? Beb, ana melihat harim tidak syahwat ana, Beb. Bohong. Melihat harim tidak syahwat, bohong. Ya enggak? Manusia kan? Kita manusia. Kecuali kalau aulia dan sholihin, ngelihat harim sama ngelihat batu sama. Ngelihat harim sama ngelihat tembok sama, tidak ada syahwatnya sama sekali. Kalau kita, paham? Kalau kita gimana? Ngelihat harim syahwat. Bisa membatalkan pahalanya puasa. Memang susah. Ini harim yang jadi masalah ini perempuan-perempuannya keluar. Ini penyakitnya kita ini yang jadi masalah, yaitu perempuan-perempuannya suka keluar. Kalau orang zaman dulu tidak ada orang perempuan keluar. Nanti lihat di Hadramut, di Tarim atau di kota-kota Hadramut itu yang di pasar perempuan semua. Yang di pasar perempuan, yang di jalan perempuan, yang di pasar laki-laki, yang di jalan-jalanan laki-laki. Jadi tidak pernah ketemu wedok ini. Tidak pernah ketemu perempuan. Ya supaya apa? Ya supaya itu tadi, supaya aman dari fitnah, supaya kalau kita ini tidak bisa supaya menjauhkan kita daripada nadhar bisa syahwat, melihat orang lain dengan syahwat. Nah itu. Paham? Nah, kalau di sini enggak, pasar perempuan, mall perempuan, jalan perempuan, semua perempuan, yang di toko-toko semua perempuan. Nah gimana kita orang? Masa mau pakai pelana ya pakai kacamata kuda gitu? Paham? Supaya tidak melihat. Tidak bisa. Paham ya? Tidak bisa. Ini musibah bagi orang laki-laki. Musibah. Taib. Itu tadi 5 perkara yang bisa membatalkan pahalanya puasa. Ini kita jauhi. Mata. Apa saja anggota 7 ini yang harus kita jaga dari maksiat? Mata, mulut, telinga, berapa? 3. Kemudian tangan 4, kaki 5, farj 6, batin 7. Farj 6, batin 7, perut 7. Apa aja? Mata, mulut, telinga, tangan, kaki, farj, kemaluan, perut. Ini harus kita jaga daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Kalau kita jaga anggota tubuh kita ini yang 7 ini tadi daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Kita dijauhkan dari orang zalim, kita dijauhkan daripada sesuatu yang enggak kita sukai, kita dijauhkan daripada ini itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada satu imam namanya Imam Abu Syuja'.
Al-Asfahani yang pengarang matan Abu Syuja itu, paham? Itu umurnya sudah 100 tahun lebih, tapi baca tidak pakai kacamata. Baca kitab tidak pakai kacamata. Lah tulisan orang dulu itu tidak ada tulisan ketik seperti ini yang bagus seperti ini, tidak ada. Semua tulisan tangan, dan tulisan tangan orang lain beda-beda, ada yang jelek, ada yang bagus. Itu kalau baca kitab umur 100 lebih, 107 tahun apa berapa gitu. Itu kalau ngelihat kitab tidak pakai kacamata, orang-orang terheran-heran. Kok bisa antum ya imam baca kitab tidak pakai kacamata dengan umur 100 tahun lebih seperti itu? Kata imam tersebut, hafidnaha fis shighar fa hafidhani Allahu fil kibar. Paham? Aku jaga semua anggota tubuhku ini tadi, yang 7 itu tadi, fis shighar, ketika saya kecil. Dan ketika saya sudah besar, saya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Semua pandangannya dijaga daripada kabur, pendengarannya dijaga daripada ketulian, mulutnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sulit berbicara. Semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika dia muda, dia menjaganya daripada bermaksiat. Nah, ketika tua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita seperti itu, kalau kita pengen anggota tubuh kita ini dijaga oleh Allah taala. Kalau ente pengen sampai tua tidak pakai kacamata, pengen sampai tua jalannya masih enak, pengen sampai tua tangannya ini kalau ngangkat tidak gemeteran, itu ente jaga dari mulai sekarang. Pasti dijaga nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena maksiat yang kita lakukan, paham? Dengan menggunakan sarana kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita kufur terhadap kenikmatan tersebut. Tangan, nikmat Allah taala bukan? Nikmat. Kalau kita gunakan untuk maksiat, berarti kita kufur terhadap nikmat tangan. Mengkufuri, mengingkari kenikmatan tangan tersebut. Nah, kalau kita mengkufuri atau mengingkari kenikmatan tersebut, maka niscaya oleh Allah Subhanahu wa taala akan dicabut kenikmatannya. Akan dicabut. Mulut. Paham? Mulut nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gunakan untuk maksiat, kita gunakan untuk ngejek, kita gunakan untuk ghibah dan lain sebagainya. Paham? Berarti kita mengkufuri nikmat mulut. Kalau kita mengkufuri nikmat mulut, otomatis sedikit demi sedikit kenikmatan tersebut ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Tua kita sudah sulit bicara. Mata, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak jaga mulai sekarang, kalau kita gunakan untuk maksiat sama Allah taala, otomatis kenikmatannya akan dicabut sedikit demi sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Tua sedikit sudah pakai kacamata. Paham? Nah, ini yang mungkin tidak banyak diperhatikan oleh manusia. Ya, tidak banyak diperhatikan. Syukur terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa taala ini banyak tidak diperhatikan. Makanya Allah taala mengatakan, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit kata Allah Subhanahu wa taala, sedikit. Paham? Orang sholat banyak, orang puasa banyak, orang haji banyak, tapi yang pandai bersyukur sedikit kata Allah Subhanahu wa taala. Syukur ini bukan hanya ente ngomong alhamdulillah gitu, enggak. Syukur ini semua menggunakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala sebagai fasilitas untuk ibadah. Bukan digunakan untuk fasilitas bermaksiat. Jangan digunakan untuk maksiat. Paham? Itu namanya syukur terhadap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Baik, itu tadi daripada penyempurna puasa. Wa min tamamis shaum, dan daripada penyempurna puasa yang lain, taharril iftar ala halal. Cari iftar, yaitu bukaan puasa yang halal. Yang halal, jangan yang haram. Paham ya? Jangan yang haram. Iftar pakai sate babi, haram enggak? Haram. Paham? Atau iftar dengan mencari uang yang haram, sama saja. Loh Beb, ini esnya ini halal Beb. Ya, tapi uangnya dari mana? Uangnya dari nyuri misal. Paham? Ya, sama saja haram. Karena Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan haram itu, makanan haram itu ada dua. Paham? Makanan haram itu ada dua macam. Haram zatnya, yang kedua haram tata cara mendapatkannya. Paham? Haram zatnya seperti apa? Zatnya haram. Seperti apa? Daging babi, daging anjing, kemudian apa? Darah,
Najis kan? Apa itu yang biasanya darah itu apa namanya? Apa? Ya, dideh. Itu darah kan najis, haram. Zatnya sendiri haram. Paham ya? Mau diapa-apakan tidak bisa untuk dimakan. Yang kedua yaitu cara mendapatkannya haram. Walaupun makanannya halal. Air ini halal dah. Halal, suci. Paham? Nasi halal. Tapi cara mendapatkan nasi tersebut dengan cara yang haram. Ente belinya pakai uang haram misal. Gimana hukumnya? Atau ente ambil airnya orang lain tanpa izin dia. Ente ambil makanan orang lain, ente curi makanannya orang lain tanpa izinnya dia. Haram tidak? Haram. Walaupun makanannya halal, sama saja berarti itu haram. Jadi ada dua macam. Ada yang memang haram karena zatnya, ada yang memang haram karena cara mendapatkannya. Paham ya? Nah ini harus kita jaga. Jangan sampai kita iftar dengan sesuatu yang haram. Buka puasa atau sahur dengan sesuatu yang haram. Baik haram barangnya, makanannya, atau haram cara mendapatkannya. Karena puasa ini suci. Jangan kita kotori dengan sesuatu yang haram. Wa adamul istikthar minal akli. Tidak banyak makan. Paham? Tidak banyak makan. Ini sulit mungkin bagi ente orang ini. Paham? Tidak banyak makan. Sudah 12 jam tidak makan. Ketika pas makan, paham? Tidak karuan. Naudzubillah min dzalik. Semua es, lemper, pastel, tahu, ya kan? Tempe goreng. Semua ente sikat. Nah, ini keliru. Belum lagi ente habis buka puasa. Paham? Nanti habis terawih lain lagi baksonya, Beb. Baksonya lain lagi, bakso, tahu tek, tahu campur dan lain sebagainya, pentol dan lain sebagainya. Paham? Nanti habis gitu melekan dikit jam 2, oh kok lapar nih tang tabuk ini. Paham? Cari lagi makanan. Sahur, ikut sahur lagi. Nah, ini istikthar minal akli, memperbanyak Lah gunanya ente ini puasa untuk membersihkan, paham ya, sebagai toksin daripada tubuh ente. Penyakit-penyakit itu dengan ente berpuasa itu akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah puasa, kemudian kita rusak tadi pembersihannya itu tadi. Paham ya? Kita rusak dengan banyak makan juga, berarti apa gunanya kita puasa? Tidak akan terfilter, tidak akan terbuang penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita, tidak akan terbuang. Paham ya? Kita kotori lagi ketika habis maghrib, kita kotori lagi tubuh kita ini dengan segala penyakit. Tidak ada faedahnya secara tibbi, secara medis. Tidak ada faedahnya. Tapi kalau kita puasa 12 jam puasa siang hari, maghrib buka secukupnya. Paham ya? Buka secukupnya. Setelah itu sampai sahur secukupnya. Kemudian puasa lagi. Seperti itu terus, insya Allah tubuh kita akan menjadi sehat. Karena tubuh manusia ini, dengarkan, tubuh manusia ini, anggota tubuh atau organ dalam tubuh ini perlu dia itu dalam setahun 30 hari untuk sedikit dilonggarkan pekerjaannya. Paham? Dalam satu tahun selama 30 hari minimal. Paham? Yaitu puasa Ramadan itu. Dalam setahun selama 30 hari itu minimal ya, anggota tubuh kita ini pekerjaannya diringankan sedikit, yaitu dengan berpuasa. Jadi sehat ini. Sehat. Sampai dengan puasa itu bukan orang malah makin sakit, tidak, malah makin sehat dia. Karena anjurannya Allah Subhanahu wa taala ini. Paham ya? Ini anjurannya Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jangan sampai ini banyak-banyak makan, keliru. Tidak makin sehat, malah makin sakit. Paham? Karena Nabi SAW mengajarkan, jadikan organ dalam kita ini sepertiga untuk makan. Paham? Kalau kita makan ini, makannya kita ini harus kita tata. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Paham? Dari mulai tenggorokan sampai lambung, ente bagi 3. Sepertiga untuk makan, ente penuhi dengan makanan. Sepertiga untuk minum, ente penuhi untuk air. Yang sepertiga ente penuhi untuk nafas. Kasih rongga untuk nafas. Jangan ente makan sampai sini. Paham? Sampai seperti itu. Berarti tidak sesuai dengan anjuran Nabi SAW. Nabi SAW, dengarkan, kalau makan, paham? Nabi SAW nggak makan kecuali sudah lapar. Nggak makan kecuali sudah lapar.
Kemudian nggak berhenti kecuali sebelum kenyang. Nggak berhenti dari makan tersebut kecuali sebelum kenyang. Artinya Nabi SAW kalau mau makan tunggu lapar. Dan sebelum kenyang Nabi SAW sudah berhenti. Itu sehat. Jadi sehat. Kalau kita enggak makan kecuali kalau ada uang. Kalau ada uang los makannya. Paham ya? Yang cilok lah, yang inilah, yang bakso lah, yang ini. Karena ada uang. Itu kalau bazar ya kan? Bazar. Paham kan? Kalau bazar coba ini lihat. Paham? Makanya kita ini gampang terserang penyakit. Ada Ustadz Ana itu ngomong, orang pintar dia. Orang maksudnya punya pengetahuan ngomong. Kalau orang itu tadi, Allah yarhamu, orangnya sudah meninggal. Orang itu tadi gampang terkena penyakit karena dua sebab. Karena macamnya makanan yang masuk, sangat banyak macam makanan yang masuk ke dalam tubuh. Itu yang pertama. Yang kedua karena dia hademnya atau ngunyahnya nggak sampai lembut. Paham? Itu banyak. Itu gampang terserang penyakit. Banyak makanan yang pentol, yang tahu, yang tempe, yang ini. Kan orang Indonesia seperti itu kan? Paham? Yang ini, yang itu, yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Paham? Itu bahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena dia ngunyahnya nggak sempurna. Nabi SAW sudah memberi tata cara ngunyah sampai lembut. Sekiranya sudah sampai bobor itu baru ditelan. Paham? Kalau kita kan enggak, apalagi ente bareng makanan seperti ini. Sak talam bi soib-soibnya. Paham? Sak talam. Gimana coba ini lihat. Paham ya? Kalau bisa lek. Paham? Itu gudang atau sumber daripada penyakit. Nah, itu kalau puasa, supaya puasa kita ini sempurna, jangan sampai banyak wayang bari. Dan inti dianjurkan untuk al-istikthar minas shaumi, memperbanyak puasa. Khususnya apa? La siyama al-ayyam al-fadilah fi syar'i. Khususnya hari-hari yang dianggap mulia oleh syariat. Seperti apa? Puasa sunnah ini. Puasa wajib sudah wajib. Harus inti melakukan. Nah, kalau puasa sunnah inti dianjurkan di hari-hari yang mulia, yang dianggap mulia oleh syariat. Seperti apa? Puasa Arafah, hari Arafah. Puasa Asyura seperti kemarin. Sebelum hari Asyura apa? Tasu'a, hari ke-9 Muharram. Kemudian hari Senin, hari Kamis. Ya, kemudian apa? Ayyamul Bid, ketika bulan terang. Tanggal berapa? 13, 14, 15 setiap penanggalan Muharram. Ya. Kemudian Ayyamus Sud, yaitu ketika bulan gelap. Tanggal berapa? Tanggal tua. Tanggal 27, 28, 29 atau 28, 29, 30. Setiap bulan menurut tanggalan apa? Hijri. Itu sunnah puasa. Paham ya? Sunnah puasa. Nah, kalau aulia Allah dan orang-orang soleh setiap harinya puasa, setiap malamnya bangun malam. Itu akhlaknya orang-orang soleh. Paham ya? Akhlaknya orang-orang soleh itu seperti itu. Kalau kita enggak, setiap pagi makan, setiap malam tidur. Setiap malam tidur. Kalau orang-orang aulia soleh gimana? Setiap pagi puasa, setiap malam bangun malam ibadah sama Allah Ta'ala. Paham? Itu tadi wallahu a'lam wabillahi taufiq. Sudah selesai bab daripada puasa. Nah, insyaallah mudah-mudahan kita diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham yang benar-benar paham. Kemudian kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan tersebut ilmu yang telah kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang mau ditanyakan?